Saat mengantarku, tiba-tiba sopirku menepikan mobil dan berkata, "Bu, jangan datang ke peresmian hotel." Lalu dia menyerahkan HP-nya dan memutar rekaman. Aku syok melihat layar HP-nya. Ternyata suamiku. Halo sahabat pendengar yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan umur panjang. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Mobil hitam itu melaju pelan meninggalkan rumah, membawa aku menuju sesuatu yang seharusnya menjadi hari paling membanggakan bagi keluarga suamiku. Peresmian Aurevo Grand Hotel. Mereka bahkan sudah membayangkan foto keluarga besar terpampang di koran esok hari, dengan suamiku sebagai otak sukses di tengah sorotan kamera. Aku duduk di kursi belakang, menatap pantulan diriku di kaca. Blus putih sederhana, rok gelap selutut, riasan tipis. Semua tampak biasa. Hampir tidak terlihat seperti seseorang yang memegang mayoritas saham hotel yang sedang diresmikan itu. Dan memang, mereka tidak pernah tahu. Setiap kali angin AC mengenai wajahku, ingatanku melayang pada suara-suara yang selalu diulang mertua. "Serifa, kalau bukan karena anakku, kamu itu apa? Ibu rumah tangga. Udah, jangan berharap lebih. Tolong, kalau ada tamu investor, kamu duduk diam. Jangan bicara. Kamu nanti salah ngomong." Dan suamiku, Dramaza, dengan kemeja mahal dan gaya berbicara yang dibuat-buat, ia selalu berdiri di depan kamera, menyebut hotel sebagai hasil kerja keras keluarga Fardhan. Padahal, kalau semua orang tahu kenyataannya, bahwa hotel ini berdiri dari warisan ayahku, aku tidak tahu bagaimana wajah mereka akan berubah. Aku menarik napas panjang, mencoba menyingkirkan rasa perih yang sudah lama jadi temanku. "Tidak apa-apa," bisikku dalam hati. "Biar hari ini mereka bersinar. Aku cuma mau lewatkan acara ini dengan tenang." Tapi Jafes, sopirku, tidak seperti biasanya. Dari kaca depan aku melihat ia melirikku beberapa kali, seolah ingin bicara namun menahan diri. Gesturnya gelisah. "Jarang, Pak Jafes?" tanyaku pelan. "Kenapa dari tadi Bapak diam sekali?" Ia tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru menepi secara mendadak ke pinggir jalan. Mobil berhenti. Bahuku langsung mengeras. "Bu," suaranya rendah, bergetar. "Saya mohon, Ibu jangan pergi ke peresmian. Jangan dulu." Jantungku menegang. "Ada apa?" Jafes menelan ludah, lalu merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Saya baru dapat kiriman dari seseorang, dan ini, Ibu harus lihat." Ia menyerahkan ponsel itu padaku. Layar menyala. Video call screen recorded. Terlihat wajah suamiku, tersenyum lebar, duduk bersama ibu mertuaku, Radhika, dan seorang perempuan berambut panjang yang seingatku adalah konsultan branding, yang akhir-akhir ini terlalu sering menempel suamiku. "Sorelia." Mereka bertiga tertawa kecil. Suara gelas beradu terdengar jelas. Lalu Dramaza bersuara, enteng, tapi mematikan. "Nanti pas di panggung, kita tuduh saja dia gila. Bilang dia suka ambil uang perusahaan, suka bikin laporan palsu. Biar investor percaya dia beban." Tawa kecil Radhika menyusul. "Betul, nanti semua saham atas namanya kita ambil balik. Gila dia selama ini dapat bagian segitu besar padahal gak pernah kerja." Sorelia mengangguk. Suaranya lembut namun menjijikan. "Begitu namanya hancur, saya bisa bantu rebrand hotel jadi lebih elegan. Kita siap buka pintu investor baru." Darah, atau cairan merah dalam dadaku, seperti berhenti mengalir. Aku terpaku. Duniaku tidak bergerak. Dan kemudian, suara suamiku lagi. Pelan. "Jus." Begitu semua percaya dia gila, hotel ini akhirnya bersih dari wanita bodoh itu. Selesai. Seakan ada suara kaca pecah di dalam tubuhku. Aku tidak tahu bagian mana dari diriku yang runtuh lebih dulu.
hatiku, harga diriku, atau sisa-sisa kepercayaanku terhadap pernikahan ini. Tanganku gemetar saat menurunkan ponsel itu. Since kapan rekaman ini? Suaraku hampir tidak terdengar. Baru 5 menit lalu, Bu. Jawab Jafes. Yang kirim, seseorang yang bilang ia teman lama Pak Salindra. Ayah ibu. Dadaku langsung terasa sesak ketika mendengar nama ayahku. Salindra Kaluna. Orang yang membesarkan bisnis besar dari nol. Orang yang mempercayakan segala aset atas namaku. Orang yang selalu berkata, hati-hati pada orang yang hanya mencintai hasilmu, bukan dirimu. Dan hari ini, kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada mereka, pada diriku sendiri, pada kebodohanku karena selalu diam saat dihina. Berharap suatu hari mereka akan melihat kebaikan dalam diriku. Ternyata, semua itu sia-sia. Aku mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada sesuatu yang sangat berbeda dalam diriku. Rasanya seperti seseorang yang sudah lama tidur kini terbangun. Baik, kataku pelan. Kita tidak ke peresmian. Jafes menoleh, sedikit terkejut. Lalu kemana, Bu? Aku menggenggam ponsel itu erat, seolah menggenggam bukti napas baru untuk hidupku. Ke rumah. Aku harus menelpon seseorang. Dalam dadaku, ada rencana yang mulai terbentuk. Bukan sekadar rencana balas dendam, tapi rencana untuk mengambil kembali apa yang selama ini sebenarnya milikku. Mobil perlahan berbalik arah, meninggalkan jalan menuju hotel yang sedang dipenuhi kamera, pejabat, dan investor yang menanti pidato manis suamiku. Mereka tidak tahu, hari ini bukan hari kemenangan mereka. Hari ini adalah hari ketika mereka akhirnya tahu siapa sebenarnya yang jadi bos. Dan saat mobil bergerak menjauh, ponsel itu masih memutar detik terakhir rekaman. Kalimat suamiku yang menutup bab ini dengan dingin. Biar semua percaya dia tidak waras. Setelah itu, kita singkirkan dia pelan-pelan. Mobil baru saja memasuki halaman rumah ketika aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Kesunyian yang mencekam tapi jernih. Seolah semua suara hinaan yang dulu menempeli kepalaku satu persatu, mendadak hancur sendiri. Aku turun dari mobil. Langkahku sempat goyah, bukan karena lemah, tapi karena tubuhku belum terbiasa dengan keberanian yang lahir begitu cepat. Jafes berdiri di sampingku. Wajahnya tegang namun patuh. Bu, ibu yakin tidak apa-apa sendirian? Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng pelan. Kau tetap di sini. Aku cuma perlu waktu sebentar. Setelah itu kita mulai. Dia tidak bertanya apapun. Mungkin karena ia sudah tahu, hari ini bukan hari biasa. Ini hari ketika seluruh hidupku berubah arah. Begitu pintu rumah tertutup di belakangku, aku berjalan menuju meja makan. Kursinya masih tertata seperti biasa. Ada cangkir teh bekas yang tadi pagi tidak sempat kubersihkan karena harus berangkat cepat. Di sekelilingku, sunyi. Tidak ada suami yang memerintah. Tidak ada mertua yang mengoceh. Hanya aku. Dan pikiranku yang mulai menyusun ulang potongan-potongan masa lalu seperti puzzle yang tiba-tiba memperlihatkan gambarnya. Aku menaruh ponsel Jafes di meja, menontonnya dari awal lagi. Suamiku tersenyum, tertawa, mengangkat gelas dengan bangga. Nanti gampang. Kita bilang saja dia stres. Mungkin karena gak punya kerjaan. Ucapan itu, begitu santai, begitu merendahkan. Seolah semua malam-malamku mengurus dokumen investor sampai mata perih hanyalah hobi iseng seorang istri pengangguran. Ibu mertuaku ikut menimpali, memutar bola matanya. Srifa itu memang tidak stabil. Dari dulu juga begitu. Makanya jangan banyak kasih tanggung jawab ke dia. Wanita itu lupa. Semua yang ia pamerkan pada tetangga, tas barunya, gelang barunya, rumah yang ia tinggali, dibayar dari uang ayahku. Kata-kata mereka menusukku bukan lagi sebagai penghinaan, tapi sebagai bukti bahwa aku sudah terlalu lama rela diperlakukan seperti tidak ada. Aku mengusap air mata yang jatuh tanpa suara. Sudah cukup, gumamku. Cukup.
Tanganku bergerak mengambil ponselku sendiri. Jemariku sempat ragu, tapi hanya sesaat. Lalu aku menekan nomor yang sudah lama tidak kupakai. Nada sambung. Beberapa detik kemudian, suara bariton halus terdengar dari seberang. Serifa. Aku menutup mata. Nifaro. Aku butuh bantuanmu. Hari ini. Hening yang menyusul terasa seperti seseorang sedang mengatur napasnya. Aku sudah bilang sejak almarhum ayahmu wafat. Kalau suatu hari kau menelepon di jam seperti ini, pasti ada sesuatu yang besar. Suaranya merendah. Apa yang mereka lakukan? Aku menahan getaran di suara. Mereka berencana menjatuhkanku di acara peresmian. Fitnah. Pengambil alihan saham. Semuanya terekam. Kirimkan padaku. Nada suaranya mendadak berubah. Dingin. Profesional. Si Nifaro Jain yang dulu selalu menasihatiku agar tidak melepaskan seluruh kendali pada suami. Aku mengirim rekamannya. Hanya butuh beberapa detik sebelum ponselku berdering lagi. Serifa, katanya, suaranya kini seperti bilah baja. Ini bukan sekadar percobaan pengkhianatan. Ini juga usaha kriminal untuk menghilangkan hakmu sebagai pemilik sah aset. Aku menahan napas. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku datang ke sana dalam 2 jam. Jangan ke hotel. Jangan hubungi suamimu. Dan tolong. Ia berhenti sebentar. Nadanya melembut. Jangan menangis lagi. Kau jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan. Panggilan berakhir. Aku menatap lantai. Membiarkan napas panjang keluar dari dadaku seperti membuka pintu setelah terlalu lama terkunci. Saat aku mengangkat kepala lagi, aku bisa melihat bayangan diriku sendiri di kaca jendela. Tapi bukan Serifa yang selama ini mereka hina. Yang kulihat sekarang adalah seseorang yang baru mengenali dirinya sendiri, tanpa rasa takut. Aku mengirim pesan singkat pada Javes agar ia bersiap. Lalu duduk di sofa ruang tengah. Di situ, mataku tanpa sengaja menangkap figura lama di rak atas. Foto ayahku dan aku saat masih bekerja sebagai konsultan keuangan internasional. Wajah ayahku bangga. Tanganku menggenggam sertifikat penghargaan. Masih kuingat kalimat yang beliau ucapkan malam sebelum pergi meninggalkanku untuk selamanya. Orang bisa meremehkanmu karena kamu terlalu lembut. Nah, tapi satu hari nanti, saat mereka mencoba merampas yang bukan hak mereka, kau harus berdiri. Tenang, tapi jelas. Sebuah ketukan samar terdengar di pintu ruang depan. Suaranya pelan, segan. Bu, boleh saya masuk? Suara Javes. Aku berdiri. Masuk, Pak. Ia melangkah hati-hati, seperti takut salah gerak. Di tangannya ada amplop kecil. Ini, dari seseorang yang mengaku kenal dekat dengan ayah ibu. Ia menitipkan pada saya sewaktu pemakaman dulu, tapi bilang, hanya berikan kalau Serifa mengalami sesuatu yang tidak adil. Amplop itu terasa berat meski kecil. Aku perlahan membukanya. Ada 3 hal di dalamnya. Sebuah flash disk berwarna hitam. Sebuah kartu nama Raflio Drustan. Dan secari kertas dengan tulisan tangan ayahku sendiri. Kalau kau membaca ini, berarti kau sudah melihat siapa yang benar-benar berdiri di pihakmu. Ingat, otoritas ada pada namamu, bukan pada seseorang yang memakai namamu. Tubuhku terasa bergetar lagi, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang mirip pencerahan. Potongan demi potongan mulai menyatu. Selama ini aku pikir ayahku hanya ingin aku hidup tenang dalam pernikahan. Rupanya, ia sudah melihat bahaya jauh sebelum aku sadar. Javes menatapku, penuh kecemasan. Bu, apa yang akan ibu lakukan sekarang? Aku menggenggam kertas kecil itu. Dan saat aku mengangkat wajah, suaraku terdengar berbeda dari suara yang pernah keluar dari diriku selama ini. Aku akan mengambil hidupku kembali, Pak. Dan hari ini, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya jadi bos. Di luar, suara notifikasi dari ponselku berbunyi lagi. 1 pesan masuk. Dari nomor asing. Hanya berisi 1 kalimat. Bu Serifa, kami siap mengikuti instruksi Anda. RD. Pesan itu membuat tengkukku merinding. Raflio Drustan.
investor terbesar jaringan hotel internasional. Pria yang suamiku puja-puja sebagai mitra masa depannya. Ternyata, justru dia bergerak lebih dulu. Dan saat aku menatap layar ponsel itu, aku sadar, apapun yang menunggu di peresmian hotel hari ini, sudah tidak lagi berada di tangan mereka. Untuk pertama kalinya, semuanya berada di tanganku, dan tidak ada jalan kembali. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, seolah satu pesan singkat dari Raflio mampu mengubah aliran napas di seluruh ruangan. Bu Sriva, kami siap mengikuti instruksi Anda. Kata kami membuat tengkuku kembali merinding. Berarti bukan hanya dia. Ada tim. Ada persiapan. Ada sesuatu yang sudah dipertimbangkan sejak lama. Bahkan sebelum aku tahu aku akan dikhianati. Tiba-tiba suara pesan baru masuk. Dari nomor yang sama. Saya sudah berada di sekitar lokasi hotel. Katakan kapan saya harus masuk. Hidupku terasa seperti dua dunia yang baru saja bertabrakan keras. Dunia di mana aku adalah istri yang dianggap bodoh, kampungan, tidak punya suara, dan dunia di mana semua keputusan besar menunggu isyarat kecil dari jariku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantung yang berdegup tak beraturan. Jafes berdiri tidak jauh dariku, wajahnya penuh kehati-hatian. Bu, kalau ibu butuh saya melakukan apa saja, tinggal bilang. Amanah almarhum ayah ibu. Bukan main-main bagi saya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat Jafes bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang diam-diam mengamati, bertahan di bawah hinaan mertua, menunggu momen yang tepat untuk menepati janji kepada ayahku. Terima kasih, Pak. Suaraku pelan, tapi tegas. Hari ini, saya tidak akan bertarung sendirian. Aku duduk di kursi ruang tengah, meraih ponsel, dan menghubungi orang yang menjadi pintu pertama dari rencana ini, Nifaro Jain. Panggilan terhubung hanya dalam satu dering. Sriva, katanya, nada suaranya lebih tajam daripada sebelumnya. Aku sudah melihat rekamannya. Hukuman percobaan fitnah publik seperti itu bisa membuat mereka kehilangan hak waris, hak akses aset, bahkan posisi sosial. Bagaimana langkah pertama? Tanyaku lembut. Meski tangan kiriku menggenggam sandaran kursi sekuat mungkin. Aku sudah menghubungi kantor notaris dan bagian legal mitra investor. Kita akan buka struktur asli saham Aurevo Grand. Kau pemilik 70%. Sisanya terbagi antara Yayasan Salindra dan investor minor. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menggulingkanmu secara legal. Tidak sedikit pun. Aku memejamkan mata. Bukan karena ingin menangis, tetapi karena lega mendengar sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat akhirnya disebut oleh orang lain. Dan, Raflio, tanyaku hati-hati. Dia menghubungiku. Katanya siap mengikuti instruksiku. Terdengar suara tawa pendek dari Nifaro, suara yang jarang sekali kudengar. Aku sudah menduganya. Dia investornya, Sriva. Investor utamanya. Legalitas kerjasama yang disampaikan suamimu pada publik itu hanya kosmetik. Kerjasama sesungguhnya selalu mengatasnamakanmu. Ia berhenti sejenak. Di mata investor, kau bukan istri IM. Kau partner utama. Kata partner. Aku menggigit bibir, menahan sensasi aneh yang mengalir di dadaku. Bukan romantis, lebih seperti diakui. Setelah bertahun-tahun disilakan duduk di belakang layar. Apa langkah berikutnya? Tanyaku lagi. Ada dua pilihan. Suara Nifaro turun. Serius. Pertama, kita siarkan semuanya setelah acara peresmian. Biarkan mereka memulai sandiwara. Baru kita runtuhkan dari bawah. Aku membayangkan wajah suamiku. Adika. Sorelia. Mereka berdiri di panggung besar. Siap menjatuhkan namaku secara publik. Tapi pilihan itu berarti, aku harus menunggu sampai mereka melukaiku dulu. Dan pilihan kedua, runtuhkan mereka sebelum sempat bicara. Jawabnya datar. Masuk sebelum pidato dimulai. Tunjukkan struktur saham. Pemilik sah. Warisan ayahmu. Semua. Tentu saja,
Dengan izinmu. Aku membuka mata perlahan. Di luar jendela, aku melihat bayangan diriku sendiri. Tidak lagi sebagai korban, tapi seseorang yang akhirnya duduk di kursi kemudi hidupnya sendiri. Aku bertanya pelan, kalau kau jadi aku, kau pilih yang mana? Di seberang, Nifaro menahan napas sebelum menjawab. Serifa, ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini soal mengambil kembali suara yang mereka ingin hilangkan darimu. Dan menurutku, suaranya merendah, tapi tajam. Kau layak berdiri di depan panggung itu. Sebelum mereka sempat menyebut satu kata tentangmu. Tanganku mengepal tanpa kusadari. Dan disitulah, tekad itu terkumpul dalam satu kalimat di dalam kepalaku. Aku tidak akan menunggu mereka menelanjangiku di depan dunia. Aku akan datang bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik sebenarnya. Aku membuka mata. Baik, kita lakukan pilihan kedua. Nifaro langsung bergerak. Aku akan atur semuanya. Kau harus bersiap berangkat dalam 1 jam. Dan Serifa, pastikan kau kuat ketika berdiri di depan mereka. Karena setelah hari ini, tidak akan ada lagi jalan kembali. Panggilan ditutup. Aku meletakkan ponsel di meja, mencoba menenangkan napas yang terasa naik turun. Di sisi ruangan, flash disk hitam yang kutemukan di amplop tadi seakan memanggilku. Aku mengambilnya, menusukkan ke laptop di meja kecil. File di dalamnya hanya satu. Auref_True Ownership, PDF. Jantungku berdetak kencang ketika membukanya. Dan saat layar menampilkan data lengkap, warisan ayahku, pembagian saham, kontrak investasi yang ditandatangani atas namaku. Aku akhirnya mengerti. Ayahku tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Ia hanya menunggu aku mengenali siapa diriku sebenarnya. Pintu ruang tamu diketuk lagi. Javes masuk dengan wajah tegang. Bu, barusan ada kabar dari hotel. Aku menoleh cepat. Apa? Javes menelan ludah. Suami ibu. Katanya akan memulai pidatonya lebih cepat. 1/2 jam dari sekarang. Darahku langsung terasa dingin. Mereka mempercepat panggung penghancuranku. Tanpa tahu bahwa mereka justru mempercepat langkahku untuk menghancurkan mereka. Dan di detik itu, aku sadar, bab selanjutnya tidak akan bisa kembali normal. Ada sesuatu yang sangat besar, yang sedang menunggu untuk terjadi. Telepon rumah tiba-tiba berdering keras, memecah ketegangan yang sudah memenuhi ruangan. Suaranya menusuk, menggetarkan udara seperti alarm bahaya yang tidak terlihat. Aku menoleh tajam ke arah alat itu. Nomor yang muncul di layar kecil membuat perutku menegang. Dramaza, suamiku. Orang yang, beberapa menit lagi, berniat menjatuhkan nama baikku di panggung nasional. Aku berdiri membeku. Ponsel itu terus berdering, seolah mendesak agar aku mengangkatnya dan kembali menjadi Serifa yang lama, yang diam, mengangguk, membiarkan diri diinjak. Tapi aku tidak bergerak. Biarkan ia bicara dengan udara hari ini. Hadiah kecil sebelum badai yang ia ciptakan sendiri menerjang balik. Aku membiarkan telepon itu berhenti dengan sendirinya. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Kali ini pesan masuk. Sayang, kamu di mana? MC mau mulai. Jangan bikin malu keluarga. Aku menutup layar ponsel itu tanpa menjawab apapun. Javes menatapku dari seberang ruangan. Bu, mereka pasti panik kalau ibu tidak datang. Aku mengembuskan napas pelan. Biarkan mereka panik. Di sisi lain kota, di ballroom Aurevo Grand, suamiku dan ibu mertuaku pasti sedang sibuk memoles cerita mereka. Narasi yang sudah disusun rapi untuk menghancurkanku. Aku bisa membayangkan Radhika yang sibuk mengatur rambutnya sambil berbisik sinis kepada tamu-tamu perempuan. Serifa itu memang begitu. Tidak stabil. Kasihan anakku menikahinya. Atau melihat Sorelia, perempuan modis itu, berjalan di sisi Dramaza, sesekali menyentuh bahunya seperti ingin menunjukkan kepada dunia siapa yang sebenarnya berada di pihaknya. Tapi sesuatu dalam diriku hari ini, sudah tidak lagi bisa tersakiti oleh bayangan itu. Yang kurasakan hanya kejernihan.
Seolah aku baru pertama kali melihat dunia tanpa kabut manipulasi mereka. Sementara itu, di hotel, ballroom Aurevo Grand selalu jadi kebanggaan mertua dan suamiku. Lampu kristal, panggung mewah, karpet merah yang disewa mahal. Semua demi satu gambaran. Keluarga Fardhan adalah keluarga kaya baru yang berkelas. Dan pagi itu, seperti laporan yang masuk lewat pesan staf yang kukenal, suasananya lebih gaduh dari biasanya. Suami dan mertuaku berdiri berdua di dekat panggung. Rahadika memegang ponsel dengan wajah cemberut. Dasar perempuan kurang ajar, gumamnya kesal. Disuruh datang saja susah. Sudah dikasih hidup enak masih cari alasan sakit. Tenang, Bu, jawab Dramaza, sambil merapikan jasnya yang baru disetrika. Biar dia tidak datang. Justru bagus. Kita bisa jalankan rencana tanpa hambatan. Rahadika tersenyum puas. Iya, kan? Nanti bilang saja dia depresi, gak stabil, makanya tidak hadir. Biar tamu-tamu tahu dia itu beban. Dramaza tertawa kecil. Setelah ini, semua jadi atas namaku. Percayalah. Sorelia mendekat sambil membawa clipboard. Ivan dari media sudah siap ambil gambar. Mas, tapi dia tanya, istrinya mana? Suamiku mengangkat alis tanpa peduli. Bilang saja dia sedang tidak sehat. Tidak perlu jelaskan lebih. Mereka tidak tahu. Hanya beberapa meter dari panggung, tim teknis sedang menerima email baru berisi revisi rundown yang dikirim langsung oleh kantor pusat investor. Sang MC membaca pesan itu berulang-ulang, berkali-kali mengernyitkan dahi. Ada instruksi aneh. Segmen investor utama harus ditampilkan sebelum pidato General Manager. Sang MC menelan ludah. Karena ini, bukan bagian yang ada di rundown awal. Dan investor utama itu adalah seseorang yang membuat semua orang berdiri tegak. Ravelio Drustan. Sementara itu di rumah, aku menutup map dokumen warisan ayahku. Isi map itu, jika dibuka di panggung, akan langsung mengubah seluruh percakapan publik. Semua saham mayoritas hotel. Surat hibah yang ditandatangani sebelum ayahku wafat. Kontrak kerjasama lintas negara yang memakai namaku sebagai representasi legal. Semua itu sudah menunggu di tanganku. Aku menatap Javes yang berdiri menunggu instruksi. Pak, kita berangkat sekarang, kataku pelan. Javes tampak ragu. Bu, kalau ibu muncul di sana, ibu siap melihat wajah mereka. Aku mengangguk pelan. Hari ini bukan aku yang ketemu mereka. Hari ini, mereka yang akan melihat siapa aku sebenarnya. Aku mengambil tas kecilku, tas yang selama ini mereka remehkan, dan memasukkan flash disk serta dokumen-dokumen penting. Di pintu, ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan. Panggilan suara. Nama di layar membuat kakiku berhenti seketika. Ravelio Drustan. Aku menatapnya lama. Sebelum akhirnya mengangkat. Ya. Suara pria itu terdengar stabil, elegan, dan penuh kendali. Bu Serifa, katanya dengan ketenangan yang membuat dadaku bergetar. Acara sudah dimulai. Mereka sedang menunggu Anda untuk dijatuhkan. Aku menahan napas. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal. Lanjutnya, begitu Anda masuk ruangan itu, semua akan berdiri mengikuti arah Anda. Termasuk saya. Aku menggenggam ponsel kuat-kuat. Beritahu saya, suaranya merendah. Kapan saya harus naik ke panggung? Aku menutup mata sesaat. Dan pada akhirnya hanya ada satu kalimat yang keluar dari bibirku. Kalimat yang menggerakkan seluruh rencana balas dendam yang selama ini tertahan. Tunggu aba-aba dariku. Hari ini, kita ambil panggung mereka. Ravelio menjawab pelan. Terdengar hampir seperti tunduk. Baik, Bu Serifa. Aku menutup telepon dan melangkah keluar rumah. Di balik bahuku, pintu tertutup pelan. Seperti sebuah bab lama yang akhirnya kupaksa berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berjalan menuju perang yang justru akan menyelamatkanku. Mobil sudah menunggu. Hari sudah bergerak. Dan di hotel sana, mereka sedang sibuk mempersiapkan pidato untuk menghancurkan namaku.
Tanpa menyadari, aku sudah bersiap menyobek panggung mereka dari akar terdalamnya. Angin siang terasa panas ketika aku dan Javes melaju menuju pusat kota. Dari balik kaca mobil, gedung-gedung tinggi tampak bergetar samar, seperti tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Hari ini bukan sekadar peresmian hotel. Ini hari ketika semua kebenaran yang selama ini kubiarkan dia mulai berjalan keluar dari bayang-bayang. Perjalanan hanya memakan waktu 20 menit, tapi kepalaku dipenuhi potongan masa lalu yang selama ini kusimpan rapat. Semua tentang ayahku, semua tentang bagaimana hotel ini sebenarnya dibangun dari hidupku, bukan dari keluarga Fardhan. Ingatan itu pecah satu persatu. Aku memegang tas kecil di pangkuanku. Di dalamnya ada flash disk hitam pemberian ayah, surat hibah saham, dan amplop berlogo kantor hukum keluarga Kaluna. Dokumen yang, selama ini, dianggap kertas tak berguna oleh suamiku. Serifa, tanda tangan apa sih itu? Udah, simpan-simpan kertas begitu cuma bikin kamu pusing. Dokumen investor kok kamu yang pegang? Serahkan ke aku saja, kamu kan gak ngerti. Padahal, semua investor menulisku langsung. Dear Miss Rifa, please confirm the next step. As we spoke in Singapore last fall, we maintain interest in the partnership. Tapi suamiku selalu memotong setiap kesempatan untuk kubicara. Setiap kali aku hendak duduk dalam rapat singkat, ia akan berbisik kasar. Jangan tampil. Kamu bikin malu. Dan aku, stupidly, mematuhi. Karena kupikir menjaga perasaan suami adalah bagian dari menjaga rumah tangga. Ternyata, aku sedang memelihara ular. Mobil berhenti di halaman rumah lama peninggalan ayah tempat sebagian dokumen kuletakkan setelah beliau wafat. Bukan rumah besar, rumah sederhana dengan halaman kecil dan pohon soka di sudutnya. Tapi di tempat inilah semua fondasi kekuatanku disimpan. Pak Javes, kataku saat turun. Bapak ikut saya ke dalam. Ada yang harus saya lihat. Ia mengangguk dan membukakan pintu. Rumah itu sunyi. Udara di dalamnya mirip museum. Tenang, penuh memori yang tidak bersuara. Aku berjalan ke lemari besi kecil dekat ruang kerja ayah. Di sanalah ayah sering menghabiskan malam, menulis, memikirkan masa depan yang, kini baru kusadari, bukan untuk suamiku, tetapi untukku. Kombinasi brankas itu masih kuingat. Ultahku, disusul 3 angka acak. Pintunya berbunyi klik pelan. Di dalamnya ada map biru, map yang dulu ayah bilang, hanya buka ini jika sesuatu yang besar terjadi. Tanganku gemetar ketika menarik map itu keluar. Javes berdiri beberapa langkah di belakang, menjaga tatapan penuh hormat. Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada sertifikat kepemilikan 70% saham Aurevo Grand atas namaku. Kontrak investor utama yang ditandatangani ayah dan Ravelio Drustan. Surat kuasa hukum kepada Nivaro Jain. Dan, sebuah catatan kecil, tulisan ayah dengan pulpen hitam, rapi dan tegas. Jika kepercayaanmu dikhianati, buka suara. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menyelamatkan dirimu. Tulisan itu membuat mataku memanas. Ayah, seolah tahu semuanya akan sampai pada hari seperti ini. Astaga, gumamku, menutup mulut. Ayah sudah mempersiapkan semuanya. Javes maju 1 langkah. Ini sebabnya saya diminta menjaga ibu. Beliau selalu bilang, Serifa akan terlihat lembut, tapi dia pemilik sebenarnya. Lindungi dia saat waktunya tiba. Aku meremas map itu. Dan hari itu sudah tiba. Aku kembali menatap dokumen-dokumen tersebut. Kebenaran yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Di luar, ponselku berbunyi. 1 pesan masuk dari Nivaro. Aku sudah di hotel. Rundown sudah kubah. Ravelio bersiap di backstage. Kau masuk begitu aku beri aba-aba. 1 pesan lagi masuk dari nomor berbeda. Staf internal hotel yang diam-diam selalu bersimpati padaku. Bu, Yem sepertinya mau mulai pidatonya sekarang. Dia bilang akan umumkan hal besar tentang kondisi mental pasangan. Tanganku mengepal sampai sendi-sendi terasa sakit. Mereka benar-benar akan menjatuhkanku secara publik.
menghancurkan namaku di depan investor internasional, menyebutku tidak waras, mengambil hakku sedikit demi sedikit sampai aku tak punya apa-apa. Tapi hari ini, mereka akan berbicara di panggung yang bukan lagi milik mereka. Aku menutup brankas, menyimpan semua dokumen ke dalam tas. Pak Jafes, kataku tegas, antar saya ke hotel sekarang. Ia menunduk dalam. Baik, Bu. Kami melangkah keluar rumah. Angin sore menyapu halaman kecil itu, membawa aroma soka yang dulu ayah tanam. Dan entah mengapa, rasanya seperti ayah berdiri di ambang pintu, mengangguk tipis, memberi izin. Saat aku membuka pintu mobil dan hendak masuk, ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan pendek saja. Dia sedang memulai pidatonya. Jika Anda ingin menghentikan mereka, ini waktunya. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap diriku sendiri lewat kaca mobil. Hari ini, bukan aku yang datang sebagai istri, bukan korban, bukan orang yang diam. Hari ini aku datang sebagai pemilik panggung. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan mengucapkan satu kalimat yang membuat Jafes menyalakan mesin tanpa ragu. Cepat, Pak. Kita tidak akan biarkan mereka selesai bicara. Mobil melaju, meninggalkan halaman rumah ayah, dan menuju ballroom tempat 3 orang yang pernah kucintai sedang menggali kuburan mereka sendiri, tanpa sadar menunggu kedatanganku. Mobil melaju cepat menuju Aurevo Grand Hotel. Di luar, langit siang yang tadinya terik perlahan meredup, seperti ikut menahan napas saat aku mendekat pada panggung yang selama ini mereka kuasai. Jantungku berdegup perlahan namun berat, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, dalam hitungan menit, 3 orang yang selama ini berdiri di atas kepalaku akan kehilangan seluruh pijakan mereka. Bu, kita hampir sampai, ujar Jafes sambil melirik kaca spion. Acara sudah dimulai. Saya lihat dari berita lokal, tamu undangan sudah penuh. Aku mengangguk. Mataku tajam memandang gedung hotel megah yang mulai tampak di kejauhan. Aurevo Grand, bangunan setinggi belasan lantai, dinding kaca besar, lobi yang dipenuhi bunga putih. Hotel yang mereka banggakan, yang mereka klaim sebagai hasil kerja keras keluarga Fardhan. Hotel yang berdiri dari modal ayahku. Hotel yang sahamnya, 70%, ada atas namaku. Hotel yang mereka rencanakan untuk merampas dariku hari ini. Dan aku datang untuk mengambilnya kembali. Mobil berhenti beberapa meter sebelum pintu utama hotel agar tidak menarik perhatian. Tepat ketika aku bersiap turun, ponselku bergetar. Panggilan masuk. Nifaro. Aku angkat cepat. Serifa, suaranya pelan namun mendesak. Posisimu di mana? Di sisi gedung. 5 menit menuju lobi. Baik, dengarkan baik-baik. Ada suara ramai di belakangnya, suara tamu, musik pembuka, langkah kaki para staf. Dramaza sudah mulai pidatonya. Ia sedang menyampaikan narasi pembuka, dan setelah ini, ia akan masuk ke bagian yang menuduhmu tidak stabil secara mental. Mereka benar-benar siap mempermalukanmu di depan investor internasional. Aku menggenggam tas erat. Berapa menit sebelum giliranku? Tepat setelah dia mencoba menyebut namamu. Di rundown baru, MC akan memanggil investor utama terlebih dulu sebelum Yem bicara lebih jauh. Itu instruksi langsung dari kantor pusat, atas nama Ravelio. Nada suaranya mengeras. Kau harus masuk sebelum mereka sempat membalik cerita. Aku menarik napas dalam. Bagaimana Ravelio? Menunggu di backstage. Jika kau masuk, dia masuk setelahmu. Kita akan buka dokumen secara hukum. Aku sudah siapkan semuanya. Detik itu, sesuatu dalam dadaku terpasang kuat seperti kunci masuk ke tempatnya. Baik, jawabku pelan namun tegas. Kita lakukan. Terakhir, tambah Nifaro, ingat yang ayahmu ajarkan. Bukan amarah yang akan menjatuhkan mereka, tapi fakta. Panggilan terputus. Di dalam ballroom, suamiku sedang berbicara dengan penuh percaya diri. Lampu sorot menimpa wajahnya yang tersenyum sok bijak. Sorelia berdiri di sisi kanan panggung,
menyilangkan tangan sambil tersenyum tipis. Radhika duduk di barisan depan bersama rombongan keluarga. Wajahnya memancarkan kesombongan khas seseorang yang yakin dunia ada di genggamannya. Salah satu staf foya-foya keluarga Fardhan berbisik ke teman duduknya. "Kasihannya, Bu Serifa, gak datang. Kayaknya beneran depresi." Radhika mendongak bangga. Memang begitu adanya. Dari dulu juga dia agak aneh. Dramaza melanjutkan pidatonya. Suaranya dibuat rendah, seolah prihatin. "Kita semua tahu, dalam dunia bisnis, stabilitas adalah hal penting. Dan dalam beberapa bulan terakhir, ada pihak yang kurang mampu menjaga stabilitas itu." Ia berhenti sebentar, pura-pura menarik napas berat. Tamu mulai berbisik. Sorelia menatapnya dengan anggukan kecil, memberi dorongan untuk melanjutkan. Suara Dramaza menjadi lebih jelas. "Siap menyebut namaku. Dan pihak itu adalah..." Mikrofon tiba-tiba mati. Lampu panggung meredup. MC menerima catatan baru dari tim teknis. Setelah membacanya, wajahnya menegang luar biasa. Ia mengambil mikrofon cadangan. "Maaf, Tuan dan Nyonya." Suaranya terdengar gugup. Sebelum General Manager melanjutkan pidatonya, investor utama Aurevo Grand meminta segmen khusus untuk disampaikan terlebih dahulu. Seluruh ballroom tersentak. Investor utama? Bukannya YM yang bangun hotel ini? Ada apa sebenarnya? Radhika menoleh ke kiri kanan, cemas. Sorelia mengerutkan kening. Dramaza membeku. Suamiku mencoba protes. "Tidak ada dalam jadwal ini." MC memotong cepat. Suaranya jelas. "Perintah langsung dari pusat. Tidak bisa ditunda." Dramaza kehilangan warna di wajahnya. Ia baru menyadari, ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Di luar, aku baru melangkah turun dari mobil ketika pintu samping hotel terbuka dari dalam. Seorang staf, wanita muda yang dulu pernah difitnah mertua karena salah menyusun dokumen, berlari kecil menghampiriku. Begitu melihatku, ia langsung menunduk dalam. "Bu Serifa, semuanya sudah siap. Tim investor menunggu. Pengacara menunggu. Anda tinggal masuk." Aku mengangguk lembut. "Tolong bantu arahkan saya." Wanita itu tersenyum kecil. Suaranya bergetar karena tegang dan lega bersamaan. Mereka akan sangat menyesal pernah meremehkan Anda, Bu." Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah masuk. Dan ketika pintu samping itu tertutup di belakangku, gelombang suara dari ballroom terdengar. Kegaduhan kecil karena munculnya perubahan rundown. Aku berjalan menyusuri lorong hotel. Setiap langkah terasa seperti menghitung detik menuju ledakan yang sudah lama ditahan. Setiap lampu, setiap pantulan kaca, setiap aroma karpet baru. Semuanya terasa seperti panggung yang selama ini seharusnya menjadi milikku. Di ujung lorong, Ravelio berdiri menungguku. Setelan hitamnya rapi. Tatapannya tajam. Namun ada sedikit kelembutan saat matanya bertemu mataku. "Bu Serifa," katanya tanpa senyum yang berlebihan. "Apakah Anda siap mengambil tempat Anda?" Aku mengangguk perlahan. Ayah saya pasti menunggu hari ini terjadi. "Saya juga," jawabnya tenang. "Mari, kita mulai." Ia membuka pintu backstage. Cahaya panggung menembus celah pintu itu. Terang, panas, nyata. Dan aku tahu, begitu aku melangkah keluar, tidak ada lagi yang kembali seperti dulu. Cahaya dari panggung menembus celah-celah tirai backstage. Terang, panas, dan menusuk bak sorotan yang selama ini tidak pernah diberikan padaku. Suara gemuruh tamu-tamu undangan memenuhi seluruh ruangan. Seperti gelombang yang siap pecah kapan saja. Aku berdiri di balik tirai itu, hanya terpisah satu langkah dari dunia yang selama ini menyingkirkan namaku. Napas terasa berat, bukan karena takut, tapi karena ini pertama kalinya aku akan berdiri sebagai diriku sendiri. Ravelio berdiri di sampingku, kedua tangannya disilangkan rapi. Ketika wajahku menoleh ke arahnya, ia mengangguk kecil, tenang, penuh keyakinan. Begitu MC memanggil segmen investor, ucapnya pelan, "Anda tinggal melangkah."
Aku menatap layar monitor backstage. Di layar itu tampak Dramaza, suamiku, berdiri di panggung dengan wajah yang berusaha ia jaga tetap tenang. Tapi dari ekspresi matanya yang berkedip cepat, aku tahu ia panik. Radhika duduk di kursi VIP. Wajahnya masam, bibirnya berbisik-bisik kesal pada staf. Sorelia berdiri di samping panggung dengan clipboard yang kini tak berguna. Mereka semua menunggu momen untuk menjatuhkanku. Tidak tahu bahwa momen itu sedang berbalik arah. MC naik ke panggung. Suaranya terdengar dari speaker. Tuan dan Nyonya, sebelum kita melanjutkan pidato General Manager, pihak investor utama meminta waktu untuk menyampaikan klarifikasi mengenai struktur kepemilikan Aurevaux Grand. Keributan kecil langsung menyapu ballroom. Beberapa tamu menoleh ke belakang. Beberapa investor mengernyitkan dahi, bertanya-tanya. Di layar backstage, wajah Dramaza tampak menegang. Ia memaksakan senyum, senyum palsu yang selama ini ia gunakan untuk menipu dunia. Tidak ada klarifikasi yang diperlukan, katanya sambil tertawa canggung. Saya rasa. MC memotongnya halus, tetapi tegas. Mohon maaf, Tuan. Instruksi ini datang langsung dari pusat permodalan. Tidak bisa diabaikan. Sorelia menatap suamiku dengan wajah pucat. Radhika berdiri, berbisik dengan suara panik. Apa maksudnya ini? Kenapa investor mau bicara? Bukannya ini acara kita. Dramaza hanya bisa menatap layar LED besar di belakangnya, menunggu apa yang akan muncul. Dan di detik itulah, suara pelan dari Rafflio terdengar di telingaku. Sekarang, aku melangkah ke arah panggung. Setiap langkah terasa seperti menembus kabut masa lalu. Lorong kecil ini, tempat para staf biasanya hilir mudik, kini terasa seperti jalan menuju takdir. Begitu aku mencapai tepi tirai, staf teknis menariknya sedikit. Cahaya panggung langsung menyilaukan mataku. Tapi aku tidak menutupnya. Aku berdiri tegak. MC melihatku dari jauh, lalu tersenyum lega. Tuan dan Nyonya, suaranya menggema. Mari kita sambut pemilik saham mayoritas Aurevaux Grand Hotel. Ruangan menjadi sunyi. Benar-benar sunyi. Seperti seseorang menekan tombol mute pada ratusan mulut. MC mengucapkan namaku dengan jelas. Ibu Sriva Kaluna. Tirai terbuka. Dan aku melangkah keluar. Waktu seolah berhenti. Ratusan pasang mata menatapku. Mata para pejabat, investor, media, tamu VIP, staf hotel, semuanya membeku. Sorelia menjatuhkan clipboardnya. Radhika ternganga tanpa suara. Mata Dramaza membesar, memancarkan ketakutan yang selama ini tak pernah ia tunjukkan padaku. Aku berdiri di panggung. Cahaya menimpa tubuhku dengan tegas. Bukan menyorotku sebagai istri manajer hotel, tapi sebagai pemilik sah yang selama ini disembunyikan. Aku tidak langsung bicara. Aku membiarkan hening itu membunuh sisa-sisa keangkuhan mereka. MC menyerahkan mikrofon padaku. Aku menerimanya tanpa gemetar. Selamat siang. Suara pertamaku keluar stabil. Perkenalkan, aku Sriva Kaluna. Beberapa tamu langsung saling berbisik. Kaluna. Itu nama ekonom besar. Salindra Kaluna. Jangan bilang dia ada hubungannya. Aku melanjutkan, pelan tetapi tajam. Sebelum acara ini berlanjut, izinkan saya menjelaskan satu hal. Tentang siapa pemilik hotel ini. Dan siapa yang sesungguhnya bekerja di balik semua proyek besar yang kalian lihat hari ini. Wajah Dramaza memucat. Ia melangkah maju tergesa. Mencoba memotong. Sayang, apa yang kamu? Aku menoleh ke arahnya. Sangat pelan. Dan ketika mataku menatapnya, ia berhenti. Ada sesuatu di wajahku yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sesuatu yang ia takutkan sejak awal tapi tidak pernah ia sadari. Aku mengambil map biru dari tas kecilku. Dokumen warisan ayahku. Suara mikrofon menangkap bunyi kertas ketika kubuka lembar pertamanya. Ini, kataku, adalah hibah saham dari mendiang ayahku, Salindra Kaluna. Menyatakan bahwa 70% kepemilikan Aurevaux Grand Hotel ada atas namaku.
Seluruh ballroom langsung meledak dalam riuh bisik-bisik. Sorelia menutup mulutnya. Radhika hampir jatuh kembali ke kursinya. Dramaza, mundur selangkah. Aku belum selesai. Sejak awal, lanjutku, kontrak proyek, modal awal, izin investasi luar negeri, semuanya menggunakan namaku. Aku mengangkat lembar-lembar itu hingga layar LED menampilkan salinan digital yang telah dikirim oleh Nivaro ke tim teknis. Tampilan itu begitu jelas. Sriva Kaluna, primary owner. Aku melihat suamiku gemetar. Aku mengembuskan napas pelan. Dan hari ini, saya berdiri di sini untuk menjelaskan bahwa proyek besar ini tidak mungkin terjadi tanpa warisan ayahku. Dan kerja keras saya sendiri yang selama ini tidak kalian lihat. Hening lagi. Lalu, sebuah suara dari belakang panggung memotong hening itu. Suara bariton yang dalam, stabil, dan sangat berwibawa. Dan saya, katanya, siap mendukung setiap langkah dan keputusan pemilik sah perusahaan ini. Semua kepala menoleh. Ravelio Drustan melangkah keluar dari balik tirai. Rapi, tenang, dan penuh otoritas. Investor utama Aurevo Grand. Orang yang selama ini suamiku puja sebagai pintu masa depan. Orang yang sekarang berdiri di sisiku. Aku perlahan menatap Dramaza yang kini kehilangan seluruh pijakan di bawah kakinya. Dan sebelum aku sempat mengatakan apapun lagi, Nivaro berjalan masuk dari sisi panggung, membawa tablet dan map hukum. Untuk melengkapi, katanya dengan suara formal, kami akan memutar satu rekaman. Wajah suamiku langsung berubah putih sepucat kertas, yang membuktikan adanya percobaan pengkhianatan terhadap pemilik sah Aurevo Grand. Lampu ballroom meredup. Layar LED bersiap memutar rekaman yang dikirim Javes. Dan tepat saat suara pertama dari rekaman itu mulai keluar, Dramaza berbisik lirih, panik, terhuyung ke arahku. Sriva, jangan lakukan ini, tolong. Aku menatapnya. Dingin, penuh luka, penuh keberanian yang lahir dari penghinaan yang terlalu lama ditelan. Aku tidak melakukan apa-apa. Dras. Bisikku pelan. Kalian yang memulainya. Lalu suara rekaman suamiku memenuhi ruangan. Nanti di panggung, kita tuduh saja dia gila. Dan seluruh ballroom, akhirnya tahu siapa sebenarnya mereka. Suara rekaman itu bergema di seluruh ballroom. Jernih, terlalu jernih, hingga setiap kata terdengar seperti pisau yang baru saja diasah. Nanti di panggung, kita tuduh saja dia gila. Biar investor tahu dia merugikan perusahaan. Begitu nama dia hancur, semua saham atas namanya kita ambil. Tamu-tamu langsung terdiam. Beberapa menutup mulut dengan tangan. Beberapa memandang suamiku dengan tatapan yang berubah dari hormat menjadi jijik. Di layar LED besar, wajah Dramaza muncul dari rekaman dalam ukuran hampir 3 meter. Ia tertawa, santai, sombong, dan memaparkan rencana menghancurkan istrinya sendiri. Rekaman berlanjut. Sorelia bersuara. Begitu namanya hancur, saya bisa bantu branding hotel jadi lebih profesional. Disusul tawar Hadika, tajam seperti garpu yang menggores piring. Habis itu, semua aset atas nama Benalu itu kita ambil balik. Masa iya hotel sebesar ini dipimpin orang kampungan? Kata kampungan menggema seperti tamparan di udara. Seluruh ruangan sontak menoleh ke arah Radhika. Wanita itu tertegun, wajahnya merah, tangannya bergetar. Seseorang dari tamu barisan depan berbisik keras. Jadi dari tadi, menantu yang kalian hina itu pemilik hotel ini? Bisik-bisik berubah menjadi desas-desus penuh kemarahan. Ini gila, keluarga macam apa ini? Mau menjatuhkan pemilik sah perusahaan sendiri? Tidak punya moral. Sorelia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menutup wajahnya dengan rambut panjangnya. Percuma. Semua kamera kini menyorotnya. Dan tepat di tengah semua kekacauan itu, suara rekaman memasuki bagian paling kejamnya. Suara suamiku kembali terdengar. Begitu semua percaya dia tidak stabil, hotel ini akhirnya bersih dari wanita bodoh itu. Wanita bodoh. Aku tidak bergerak. Tanganku tidak gemetar.
Aku berdiri tegak, menatap layar tanpa berkedip. Karena hari ini, kata-kata itu tidak lagi membuatku kecil. Kata-kata itu justru menjadi bukti siapa sebenarnya yang paling tidak stabil di ruangan ini. Rekaman berhenti. Ruangan masih sunyi. Sunyi seperti ruangan yang baru saja menyaksikan kecelakaan besar. Lalu MC, dengan suara tercekat, mencoba bicara. Tetuan dan Nyonya, rekaman ini dikonfirmasi oleh pihak legal sebagai bukti autentik. Dramaza tiba-tiba berlari kecil menuju panggung. Wajahnya hancur. Ia meraih mikrofon dari tanganku, atau mencoba meraihnya. Aku menarik mikrofon itu satu langkah menjauh. Tidak kasar, hanya cukup membuatnya kehilangan keseimbangan. Dramaza memohon, suaranya pecah. Sayang, ini fitnah. Tolong dengarkan aku dulu. Serifa, itu hanya candaan. Candaan. Candaan? Candaan tentang merampas saham istrinya? Candaan tentang menghancurkan nama baik? Candaan tentang mengusirku dari panggung yang dibangun dari warisan mendiang ayahku? Sorelia buru-buru mendekat. Bu Serifa, ini salah paham. Kami hanya... Nifaro maju selangkah, menghalangi perempuan itu tanpa menyentuhnya. Saya sarankan Anda diam, Ibu Sorelia. Setiap kata Anda bisa digunakan sebagai bukti tambahan. Sorelia membeku. Tangan yang tadi tegap kini gemetar. Radhika berdiri dari tempat duduknya, melengos maju sambil menunjuk ke arahku. Kau pasti menjebak anakku. Kau memanipulasi dokumen. Aku menatapnya perlahan. Tatapan itu membuat langkah Radhika terhenti. Untuk pertama kalinya, ia melihat siapa diriku sebenarnya. Bukan menantu yang tunduk. Bukan perempuan yang mudah dipojokkan. Aku memegang mikrofon, membiarkan kata-kata keluar dengan pelan. Namun lebih tajam dari apapun yang pernah kuucapkan dalam hidupku. Selama bertahun-tahun, aku membiarkan kalian bicara apapun tentangku. Menghinaku, meremehkanku, memanggilku benalu, kampungan, gila, tidak berguna. Ruang ballroom hening. Bahkan napas para tamu pun terdengar samar. Tapi satu hal yang tidak pernah kalian tahu. Aku menatap mereka bertiga, masing-masing dengan luka yang mereka ciptakan sendiri. Aku diam bukan karena tidak mampu melawan. Aku diam karena aku punya ayah yang mengajarkanku memilih waktu yang tepat untuk bicara. Aku mengangkat dokumen hibah saham tinggi-tinggi. Dan hari ini adalah waktuku. Sorelia mulai menangis pelan. Radhika terduduk kembali. Wajahnya pucat. Dramaza memegang kepalanya. Tidak sanggup menerima kenyataan bahwa dunia melihat siapa dirinya yang asli. Aku melanjutkan. Investasi hotel ini datang melalui relasi ayahku. Modal awal didanai oleh warisan yang beliau tinggalkan. Setiap kontrak masuk atas namaku. Setiap rapat penting, aku yang memutuskan. Kalian hanya memamerkannya. Aku menatap layar LED yang kini menampilkan struktur saham Aurevo Grand. 70%, Serifa Kaluna. 15%, Salindra Foundation. 15%, investor minor pihak ketiga. Tidak ada nama suamiku di posisi pemilik. Tidak ada nama mertuaku. Tidak ada nama Sorelia. Hanya aku. Aku melangkah maju setengah langkah. Suara menjadi lebih dalam. Dan mulai hari ini, aku menarik kembali semua hal yang selama ini kalian pakai untuk menjatuhkanku. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan kecil, lalu makin keras. Suara tepuk tangan itu tidak merayakan skandal. Mereka merayakan keadilan yang akhirnya berdiri di panggung itu. Ravelio berada di sisi panggung, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, semacam penghormatan yang tulus. Nifaro berdiri tegap di sisiku, siap mengambil alih proses hukum. Dramaza jatuh berlutut di panggung. Tangan kirinya meraih celanaku, memohon. Serifa, tolong, jangan lakukan ini, kita bisa bicarakan di rumah. Suaranya bergetar hebat, muka penuh keringat. Aku menatapnya lama. Kemudian aku menjauhkan kakiku. Rumah mana? Dras? Rumah yang kubeli? Rumah yang kau pamerkan?
Rumah yang kau isi dengan penghinaan untukku. Ia terdiam. Bahkan untuk berbohong pun ia tidak menemukan kata. Aku menatap seluruh ruangan. Mulai detik ini, kataku jelas, saya mencabut segala akses General Manager Dramaza Fardhan dari semua fasilitas, aset, dan keputusan perusahaan. Sorak kecil dari tamu-tamu yang muak pada tirani keluarga Fardhan terdengar. Dan terhadap ibu mertuaku serta konsultan branding yang turut merencanakan sabotase. Aku menatap mereka satu persatu. Proses hukumnya mulai berjalan hari ini. Kamera media menyorot cepat. Sorelia terisak keras. Rahadika hampir pingsan. Tapi aku belum selesai. Ada satu hal lagi. Satu palu terakhir yang harus kuayunkan. Aku mengangkat mikrofon. Dan seluruh ballroom menahan napas. Karena mereka tahu, kata-kata selanjutnya akan mengubah semuanya. Aku mengangkat mikrofon perlahan, dan sesuatu dalam ruangan itu langsung membeku. Tidak ada suara sendok, tidak ada bisikan, bahkan napas pun terdengar tercekat. Semua mata tertuju padaku. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban, tapi sebagai pusat gravitasi seluruh ruangan. Aku berdiri tegak di tengah panggung Aurevo Grand, panggung yang dulu hanya menjadi tempatku berdiri di pinggir, tersenyum ketika diminta, diam ketika dihina. Hari ini, panggung itu milikku. Aku menatap layar LED besar yang masih menampilkan struktur saham. Lalu aku mulai bicara. Selama ini, kalian mengenal saya sebagai istri seorang manajer hotel, sebagai menantu yang tidak pernah bersuara. Sebagai perempuan yang hanya mengikuti dari belakang. Aku berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menembus mereka yang pernah meremehkanku. Tapi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Aku menarik napas, dan mengucapkan identitasku sebagaimana ayahku dulu ingin aku mengakuinya. Nama saya Sriva Kaluna, putri tunggal mendiang ekonom nasional, Salindra Kaluna. Dan saya adalah pemilik sah Aurevo Grand Hotel. Gelombang tepuk tangan terdengar. Awal mulanya kecil, ragu. Lalu meledak lebih keras saat para investor berdiri memberikan aplause. Dramaza memejamkan mata. Wajahnya hancur. Tubuhnya terhuyung seperti orang yang kehilangan arah. Rahadika menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sorelia berdiri di belakang panggung. Tangisannya tercekik. Aku mengangkat tanganku, memberi isyarat agar ruangan kembali tenang. Masih ada satu hal yang harus kukatakan. Saya ingin menjelaskan sesuatu pada publik di sini, termasuk para tamu kehormatan, media, dan para investor. Wajah-wajah menatapku dengan rasa ingin tahu yang intens. Selama bertahun-tahun, saya membiarkan suami saya tampil sebagai wajah hotel ini. Saya biarkan ia berdiri sebagai pemimpin, karena saya pikir, itu akan membuat rumah tangga kami bahagia. Aku tersenyum tipis, pahit, tapi kebahagiaan tidak bisa dibangun dari kebohongan. Dan cinta tidak bisa bertahan ketika digunakan sebagai alat penghancur. Sorelia terisak lebih keras. Rahadika menatapku dengan tatapan dendam bercampur takut. Aku melanjutkan. Saya di sini bukan untuk membalas dendam. Saya di sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Beberapa orang tampak terkejut dengan kalimat itu. Suamiku mendongak, berharap. Lalu aku menjatuhkan palu itu. Saya hanya menarik kembali apa yang memang milik saya. Dan memutuskan apa yang terbaik bagi hotel ini. Tanpa nepotisme. Tanpa manipulasi. Tanpa mereka yang mencoba menghancurkannya demi ego pribadi. Aku menatap Dramaza. Bagian tersulit. Bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku pernah memberi kesempatan bertahun-tahun. Mulai hari ini, suaraku terdengar lebih dalam. Dramaza Fardhan diberhentikan dari posisinya sebagai General Manager Aurevo Grand Hotel. Gema tepuk tangan pecah lagi. Lebih keras. Beberapa investor menepuk meja. Tanda setuju. Aku menatapnya lagi. Suamiku, yang kini tidak lebih dari sosok lelaki yang kehilangan seluruh topengnya. Dan seluruh akses keuangan keluarga Fardhan. Mulai detik ini, dibekukan.
Rahadika berdiri terpincang-pincang. Serifa, kau tidak bisa lakukan itu. Kau. Aku menatapnya datar. Surat legal sudah berjalan. Pengacara saya ada di sini. Nifaro maju perlahan, berdiri tepat di sampingku. Dokumen sudah ditandatangani, Bu Serifa. Semua sah. Rahadika ambruk kembali ke kursinya. Sorelia mundur beberapa langkah, seperti ingin menghilang dari ruangan. Aku tidak memberi mereka kesempatan berbicara. Aku kembali ke mikrofon. Dan untuk memastikan hotel ini berjalan dengan profesional, ujarku tegas. Hari ini saya menunjuk Rafflio Drustan sebagai partner operasional utama dan konsultan strategis Aurefo Grand. Rafflio melangkah ke panggung. Sorotan kamera langsung mengarah padanya. Ia berdiri di sisiku, tenang, penuh wibawa. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang berdiri bukan di atasku, tapi di sampingku. Ia menunduk sedikit padaku sebagai tanda hormat. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Bu Serifa. Ruangan kembali bergemuruh. Aku tahu ini adalah akhir bagi keluarga yang selama ini meremehkanku. Tapi bagiku, ini bukan akhir. Ini awal. Aku mengambil napas lama. Lalu berbicara langsung pada tamu, media, seluruh ruangan, dan seluruh dunia yang mungkin menonton rekaman ini nanti. Saya dulu percaya, menjaga rumah berarti menghapus diri sendiri. Saya percaya cinta berarti bertahan walau dihina. Saya percaya diam berarti damai. Aku menatap ke panggung, ke cahaya yang kini menyelimutiku tanpa ampun. Tapi hari ini saya belajar. Diam hanya memberi ruang bagi orang lain untuk menindas kita. Aku menghentikan kalimat itu. Biarkan menancap dalam. Saya tidak mengajarkan kebencian. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan manapun berhak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Sorak dan tepuk tangan membahana. Namun di balik semua itu, aku merasa tubuhku seperti melayang. Aku sudah mengatakan semuanya. Dan baru saja akan menutup pidato, ketika tiba-tiba terdengar teriakan kecil dari sisi kiri panggung. Sorelia berlari maju, wajahnya basah oleh air mata. Aku harus bicara, teriaknya dengan suara patah. Aku punya sesuatu yang kalian semua harus tahu. Semua kamera menoleh ke arahnya. Nifaro langsung bergerak. Petugas keamanan hotel ikut maju. Sorelia terisak histeris. Suaranya pecah. Aku tidak sendirian. Ada orang lain yang membantu rencana ini. Seseorang yang jauh lebih tinggi dari kami. Ruangan mendadak kembali terdiam. Aku menatapnya. Jantungku menegang. Ada yang memerintahkanku. Suaranya bergetar. Bukan cuma Dramaza. Bukan cuma ibunya. Sorelia menunjuk seseorang di tengah tamu VIP. Kalian harus tahu siapa yang sebenarnya ingin menghancurkan Serifa Kaluna. Dia mengangkat tangannya perlahan, mengarah pada sebuah sosok yang berdiri dari bangkunya. Dan seluruh ballroom langsung bergemuruh ketakutan. Semua kepala menoleh serempak, mencari sosok yang ditunjuk Sorelia. Ballroom yang tadi dipenuhi tepuk tangan berubah menjadi kubangan ketegangan yang begitu pekat hingga udara terasa berhenti bergerak. Aku melihat tangannya gemetar, dan perlahan ia menunjuk seseorang di deretan tamu VIP. Seorang pria, berdiri, tenang sekali, berpakaian rapi dengan setelan gelap, wajah bersih, rambut tertata. Bukan keluarga Fardhan. Bukan investor rekanan. Bukan staf hotel. Seseorang yang seharusnya tidak berada di barisan tamu terdekat. Aku mengenali wajah itu. Semua orang kenal wajah itu. Karena ia adalah direktur keuangan grup Aurefo, atasan langsung suamiku dalam struktur perusahaan pusat. Orang yang selama ini suamiku sebut-sebut sebagai sumber koneksi dan peluang. Grahaf Desen. Seorang pria berusia 40-an, tampak tenang. Tetapi mata itu, mata yang berkilat tajam, terlalu tajam, mengisyaratkan sesuatu yang tidak pernah aku perhatikan sebelumnya. Sorelia menjerit, menunjuknya sambil menangis histeris. Dia yang menyuruh kami. Dia yang bilang Serifa harus disingkirkan.
Dia yang bilang kalau hotel ini akan jatuh ke tangan keluarga luar kalau kami tidak bertindak. Ruangan langsung bergemuruh. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan kecil. Beberapa tamu menutup mulut, beberapa mengangkat ponsel untuk merekam, dan sebagian besar memandang Grahava dengan wajah kebingungan bercampur takut. Radhika terpaku, tidak percaya. Dramaza menatap pria itu dengan campuran panik dan pengkhianatan. Ternyata dalangnya bukan hanya dirinya sendiri. Grahava hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak cocok dengan situasi. Cukup, katanya pelan namun tegas. Petugas keamanan maju, hendak mendekat, tetapi ia mengangkat tangan seolah tidak terganggu sama sekali. Nivaro maju satu langkah, suaranya dingin. Tuan Grahava, Anda harus menjelaskan apa hubungan Anda dalam rencana sabotase ini. Grahava menghela napas ringan. Ia melihat ke arahku, dengan tatapan yang membuat bulu kuduku merinding. Serifa Kaluna, katanya lembut. Seharusnya sejak awal Anda tidak memegang saham mayoritas. Ayah Anda terlalu percaya pada Anda. Aku berdiri mematung. Tidak tidak takut. Hanya mulai memahami pola besar yang selama ini tersembunyi. Jadi, lanjutnya, rumor tentang mental tidak stabil, pengambilan alih saham, pemecatan Anda, semua hanya jalan untuk memastikan proyek ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Aku mencengkeram mikrofon erat-erat. Dan menurut Anda, tangan yang salah itu adalah saya. Ia tersenyum. Itu bukan pendapat saya, Serifa. Itu pendapat banyak orang yang lebih tinggi. Ruangan langsung gempar. Ravelio melangkah maju. Suaranya dalam dan tajam seperti belati yang baru keluar dari sarungnya. Tuan Grahava, Anda berurusan dengan pemilik sah perusahaan. Bicara hati-hati. Grahava memandang Ravelio dengan tatapan meremehkan. Ah, Tuan Ravelio. Investor yang begitu tergila-gila dengan kemampuan seorang perempuan yang bahkan keluarganya sendiri tidak hargai. Nada sinisnya membuat para tamu gelisah. Ravelio tidak terpancing. Ia berdiri sedikit di depanku, seperti melindungi posisiku tanpa membuatnya terlihat mencolok. Nivaro membuka mapnya. Ada bukti keterlibatan Anda? Tanyanya datar. Sorelia mengangguk cepat. Menangis. Dia mengancam saya. Mengancam Dramaza juga. Bilang kalau kami tidak menurut, posisi kami di perusahaan akan dicabut. Dia bilang Serifa tidak layak pegang aset sebesar ini. Aku menatap Grahava lurus. Motif Anda apa? Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Lebih dingin. Karena perusahaan besar tidak akan stabil dipimpin seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Ada bisik-bisik tajam. Jadi mereka selama ini mau menghilangkan Serifa. Ini jauh lebih dalam dari skandal keluarga. Ini rencana pengambil alihan. Grahava mengangkat bahu, ringan, seakan tidak peduli dunia baru saja menyorotnya. Tapi tidak apa-apa, katanya tenang. Kalian menang hari ini. Enjoy the moment. Ia melangkah turun dari panggung tanpa melawan. Tetapi nada suaranya membuatku merinding. Kau pikir kau menang, Serifa? Ini baru permulaan. Petugas keamanan mengawalnya keluar ballroom. Namun aku tahu dari tatapannya. Ancaman itu bukan omong kosong. Saat pintu ballroom menutup di belakang Grahava, suasana kembali kacau. Para tamu ingin tahu apa yang terjadi. Media sibuk menyorot ke arahku. Investor minor saling berbisik cemas. Tapi aku berdiri diam. Sesuatu dalam diriku membeku, tetapi bukan karena takut. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku kembali mengangkat mikrofon. Terima kasih, semuanya. Kataku pelan namun tegas. Saya tahu, apa yang baru kita saksikan barusan jauh lebih besar daripada konflik keluarga. Tapi saya berjanji. Aku menatap seluruh ruangan. Para pengusaha, pejabat, staf, publik. Aurevo Grand akan tetap berdiri, akan tetap jujur, akan tetap bersih. Tidak akan ada lagi permainan di belakang layar. Ravelio mengangguk perlahan, mendukung.
Nivaro bersiap menyampaikan pernyataan hukum tambahan. Tapi aku belum selesai. Aku mencari Dramaza di lantai panggung. Ia menatapku. Remuk. Hancur. Kalah. Deras. Suaraku pelan. Tapi seluruh ruangan mendengarnya. Aku tidak membencimu. Ia terisak. Memohon. Air matanya jatuh bukan karena penyesalan, tetapi karena ketakutan kehilangan status dan kenyamanan. Tapi aku tidak bisa lagi tinggal bersama seseorang yang memilih menghancurkan istrinya, demi ambisi. Air mataku menetes, tapi aku tetap tegar. Aku melepaskanmu dari hidupku. Mulai hari ini, kau bebas dari aku. Dan aku, bebas dari kalian. Radhika menjerit kecil, tidak percaya. Sorelia menangis lebih keras. Tapi aku merasa ringan. Sangat ringan. Seolah selama bertahun-tahun aku hidup dengan beban di dada. Dan beban itu akhirnya kudorong keluar. Aku menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat kepada para tamu. Terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati acara. Aurefo Grand kini berada di tangan yang seharusnya. Dan aku melangkah turun panggung. Di lorong keluar, Ravelio mengejar langkahku. Bu Sriva, katanya pelan, Anda baru saja mengubah sejarah perusahaan ini. Aku berhenti. Menatapnya. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan simpati, bukan kasihan, tapi penghormatan. Dan secuil kekaguman yang ia sembunyikan dengan sangat rapi. Aku menarik napas panjang. Ini belum selesai, kataku. Grahava. Orang di belakangnya. Kita harus siap. Ravelio tersenyum samar. Saya akan ada di pihak Anda. Apapun yang terjadi. Di luar ballroom, Javes menunggu dengan mata berkaca-kaca. Bukan sedih, tapi bangga. Aku menyentuh bahunya. Kita berhasil, Pak Javes. Ia menunduk dalam. Tidak, Bu. Andalah yang akhirnya berdiri. Beberapa minggu kemudian, keluarga Fardhan pergi dari rumah besar yang dulu mereka pamerkan. Rumah itu dijual untuk menutup utang yang selama ini disembunyikan dari suamiku sendiri. Dramaza hilang dari media. Sorelia kembali ke kota kecilnya. Radhika kembali ke rumah lama yang sempit. Rumah yang dulu ia hina sebagai bekas masa miskin. Aku berdiri di balkon Aurefo Grand yang kini resmi berada di bawah struktur baru. Angin sore menyapu wajahku. Di lantai bawah ballroom, ratusan perempuan UMKM sedang mengikuti pelatihan bisnis, program sosial pertamaku sebagai pemilik resmi hotel. Di sampingku, Ravelio melipat tangan. Ayah Anda pasti bangga, katanya pelan. Aku menatap matahari yang turun perlahan. Mungkin, jawabku. Tapi yang lebih penting, aku akhirnya bangga pada diriku sendiri. Ravelio tersenyum lembut. Ini awal, bukan akhir. Aku mengangguk. Hidupku bukan lagi tentang menahan luka, tapi tentang membangun sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Dan saat matahari tenggelam, aku tahu satu hal. Mereka boleh mencoba menjatuhkanku. Mereka boleh mencoba mengambil segalanya dariku. Tapi hari aku berdiri di panggung itu adalah hari aku mengambil kembali hidupku. Dan tidak ada yang bisa merebutnya lagi.